Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Dipstia. Kali ini aku akan membahas tentang Total Quality Management. Nah teman-teman, ini merupakan materi terakhir pada video pembelajaran kali ini nih, jadi tolong disimak ya. Jadi materi pertama yang kita akan pelajari yaitu konsep dasar Total Quality Management. Nah teman-teman, Total Quality Management merupakan suatu usaha keras yang membutuhkan kerjasama dari semua instansi pendidikan terkait perwujudan mutu dalam lembaga pendidikan atau sekolah. Selanjutnya, pengertian Total Quality Management. Nah, jadi teman-teman, Total Quality Management ini merupakan suatu pendekatan dalam usaha memaksimalkan daya saing melalui perbaikan secara terus-menerus atas jasa manusia, produk, dan juga lingkungan. Nah, selanjutnya teman-teman ada pemikir-pemikir Total Quality Management yang teman-teman itu harus ketahui. Yang pertama tuh ada W. Edward Deming. Yang kedua ada James Joran. Yang ketiga ada Arman. Keempat ada Philip. Nah, keempat ini merupakan pemikir-pemikir dari Total Quality Management atau TQM. Nah ini sukses yang telah diraih oleh para ahli dalam bidang ekonomi tersebut banyak mengilhami para ahli lain dalam bidang pendidikan untuk menerapkan manajemen mutu berdasarkan konsep-konsep tokoh tersebut walaupun melalui adaptasi teori. Oke, next kita masuk ke implementasi TQM di lembaga pendidikan. Ini ada 5. Yang pertama itu adanya perbaikan secara terus-menerus. Yang kedua adanya standar mutu. Ketiga adanya perubahan budaya atau kultur atau change of culture. Dan yang keempat itu adanya perubahan organisasi. Dan yang terakhir adanya usaha untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Nah teman-teman, selanjutnya kita masuk ke faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum dalam TQM. Yang pertama itu ada leadership. Kepemimpinan adalah kualitas yang harus dimiliki seorang pemimpin dalam kegiatannya, mempengaruhi perilaku orang banyak agar mau bekerja sama dalam mencapai sesuatu tujuan. Yang kedua ada rekrutmen dan pelatihan. Staf yang bertugas harus memiliki kompetensi agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang ketiga ada sistem reward. Nah, lembaga perlu untuk merinci kebijakan yang menyangkut kesempatan yang sama dan metode serta prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan. Kebijakan atas kesempatan yang sama perlu juga diiringi dengan sistem reward atau imbalan penghargaan yang dapat menjamin rasa keadilan dan kemungkinan staf merasa aman berkontribusi secara maksimal untuk lembaga. Yang keempat itu ada aturan organisasi. Jadi teman-teman, keberhasilan penerapan TQM dalam lembaga pendidikan lebih banyak disebabkan oleh sistem dan prosedur yang diorganisir dan didesain secara komprehensif dan terintegrasi dalam suatu ketentuan yang disepakati dan dapat dilaksanakan secara konsisten dan terpadu. Dan yang terakhir itu ada budaya kerja. Jadi teman-teman, setiap orang dalam lembaga bekerja sama dalam mendukung proses transformasi dalam suasana saling menghargai, saling mempercayai, saling pengertian, dan saling membantu untuk mencapai suatu tujuan. Nah teman-teman, transformasi budaya kerja ini merupakan keterpaduan berbagai individu dalam peran-peran secara optimal sesuai dengan keahlian bidang kerja masing-masing guna mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan. Nah teman-teman, materi selanjutnya itu ada pilar Total Quality Management atau TQM. Dalam penjelasannya, Chart menghubungkan antara pilar-pilar tersebut sebagai berikut. Yang pertama, produk adalah titik sentral untuk tercapainya tujuan dan pencapaian organisasi. Nah, mutu dalam produk tidak akan dihasilkan tanpa pengendalian mutu di dalam proses. Mutu di dalam proses tidak akan terjamin tanpa organisasi yang tepat dan efektif. Nah, organisasi yang tepat dan efektif ini tidak ada artinya tanpa pemimpin yang memadai. Komitmen dan semua komponen organisasi dari bawah ke atas merupakan pilar pendukung bagi semua komponen lainnya. Nah, setiap pilar ini tergantung pada keempat pilar yang lain dan kalau salah satu lemah dengan sendirinya pilar yang lain juga lemah. Selanjutnya ada hambatan implementasi Total Quality Management atau TQM di lembaga pendidikan. Nah, teman-teman, permasalahan yang terjadi dalam bidang pendidikan merupakan menjadi fenomena yang melekat dengan lembaga pendidikan karena kesulitan mewujudkan manajemen mutu dalam lembaga pendidikan, yaitu pelanggan pendidikan ikut memerankan peran penting dalam mutu belajarnya. Oleh karena itu, manajemen mutu juga perlu diterapkan dalam kelas-kelas pembelajaran.
Penyusunan feedback dengan mengadakan evaluasi setiap siswa sangat penting untuk proses pembentuknya quality assurance atau jaminan mutu. Nah, materi selanjutnya itu ada filosofi baru. Jadi teman-teman, dasar dari filosofi mutu produk mempunyai beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama itu tidak ada pendekatan tunggal untuk memecahkan masalah mutu produk dalam sebuah organisasi. Kedua, produk bermutu prima hanya dihasilkan oleh organisasi yang mempunyai struktur organisasi yang baik, proses produksi yang handal, dan manajemen pembelian bahan baku yang juga sangat baik. Selanjutnya itu ada manfaat penerapan TQM dalam organisasi pendidikan. Itu akan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, memperbaiki moral dosen, karyawan, juga mahasiswa, meningkatkan produktivitas, mengurangi pengerjaan ulang, memperbaiki proses, mencapai kerjasama yang baik, memperbaiki komunikasi karyawan, mengurangi masalah mutu, memperbaiki kesadaran mutu, pendokumentasian sistem mutu, memperbaiki sistem mutu, memenuhi kepuasan stakeholder lebih baik, memperbaiki keyakinan stakeholder, dan memperbaiki citra publik. Nah teman-teman, itu tadi pembahasan materi pada video kali ini. Semoga video kali ini bisa menambah wawasan teman-teman semuanya ya. Jangan lupa tonton terus video pembahasan Study with Tips Tia. Thanks for watching everyone.